Assalamualaikum sahabat Scripters. Di zaman yang serba cepat ini, kesehatan mental seringkali menjadi hal yang terabaikan. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan tekanan hidup yang membuat kita lupa untuk menjaga keseimbangan diri, baik secara fisik maupun mental. Padahal, dalam Islam, kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kesehatan mental bukan hanya tentang bebas dari gangguan atau penyakit jiwa, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu mengelola emosi, menghadapi masalah, dan tetap tenang dalam setiap situasi. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan mental ini sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, kesehatan mental bukanlah hal yang bisa diabaikan. Islam mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun mental, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Konsep ini termasuk dalam apa yang disebut dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari pemberlakuan syariat. Salah satu tujuan utama ini adalah hifdzun nafs, yang berarti menjaga keselamatan jiwa dan raga. Al-Quran dan hadis banyak mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk hidup dalam keseimbangan, baik dalam hal spiritual, emosional, maupun fisik. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingatnya, hati kita akan menjadi tenteram. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dan percaya bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Keyakinan ini penting untuk kita pegang teguh, karena dengan percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, kita dapat menghadapi hidup dengan lebih tenang dan positif. Dalam Islam, menjaga kesehatan mental adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam dalam menjaga kesehatan mental ini. Salah satu kiat utama dalam menjaga kesehatan mental menurut ajaran Islam adalah berzikir kepada Allah. Zikir, atau mengingat Allah, bukan hanya sekadar melafalkan kalimat-kalimat tertentu, tetapi juga merupakan cara untuk menenangkan hati dan pikiran kita di tengah berbagai tekanan hidup yang kita hadapi. Dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Ayat ini menegaskan bahwa zikir memiliki kekuatan untuk membawa ketenangan jiwa. Ketika kita menghadapi masalah atau merasa cemas, mengingat Allah dan melafalkan zikir dapat membantu kita merasa lebih tenang dan damai. Zikir juga berfungsi sebagai pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini berada dalam kehendak Allah. Dengan terus mengingatnya, kita belajar untuk menerima segala ujian dengan lapang dada dan keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Selain itu, zikir juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita rutin berzikir, hati kita akan selalu terhubung dengannya, sehingga kita dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih kuat dan optimis. Oleh karena itu, mari kita jadikan zikir sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Tidak hanya saat kita merasa cemas atau khawatir, tetapi juga di saat-saat biasa, agar hati kita selalu dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat kedua dalam menjaga kesehatan mental menurut ajaran Islam adalah meyakini bahwa setiap ujian tidak akan melebihi kapasitas kita. Keyakinan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental, terutama saat kita menghadapi cobaan atau masalah yang terasa berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat memahami batas kemampuan setiap hambanya. Apapun ujian yang datang, itu adalah sesuatu yang masih berada dalam jangkauan kekuatan kita untuk menghadapinya. Meyakini bahwa ujian yang kita hadapi sesuai dengan kemampuan kita bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih atau lelah. Namun, keyakinan ini membantu kita untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan. Sebaliknya, ini mengajarkan kita untuk tetap bersabar, mencari solusi, dan tetap bergantung kepada Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Keyakinan ini juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ujian setiap orang berbeda-beda, dan apa yang mungkin terasa berat bagi kita, bisa jadi ringan bagi orang lain, atau sebaliknya. Allah menciptakan kita dengan keunikan masing-masing, termasuk dalam hal kemampuan menanggung beban.
Dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis. Kita menjadi lebih kuat secara mental, karena tahu bahwa setiap tantangan yang datang, pada akhirnya, akan mampu kita lalui dengan izin Allah. Mari kita terus berpegang teguh pada keyakinan ini, dan hadapi setiap ujian dengan penuh kepercayaan kepada Allah, yang Maha mengetahui segala sesuatu tentang kita, lebih dari apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Kiat ketiga yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan mental menurut ajaran Islam adalah meyakini bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi akan diikuti oleh kemudahan yang seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kepercayaan bahwa kemudahan pasti datang setelah kesulitan membantu kita untuk tetap kuat dan bersabar dalam menjalani hidup. Ini adalah bentuk harapan yang diberikan oleh Allah agar kita tidak terperangkap dalam rasa putus asa atau pesimisme. Ketika kita percaya bahwa ada cahaya di ujung terowongan, mental kita akan lebih siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bukti dari prinsip ini. Mungkin dalam momen terberat kita, solusi atau jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka tiba-tiba muncul. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam kesulitan tanpa memberikan pertolongan. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa setiap kesulitan akan berlalu, dan di balik setiap cobaan ada hikmah serta kemudahan yang menanti. Dengan memegang teguh prinsip ini, kita dapat menjaga kesehatan mental kita tetap stabil dan terus melangkah maju dengan keyakinan yang kuat. Setelah membahas 3 kiat utama dalam menjaga kesehatan mental menurut ajaran Islam, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita pelajari. Dalam Islam, menjaga kesehatan mental adalah bagian yang tak terpisahkan dari menjaga kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Berzikir kepada Allah, meyakini bahwa setiap ujian tidak akan melebihi kapasitas kita, dan percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, adalah langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga kiat ini tidak hanya membantu kita untuk tetap kuat secara mental, tetapi juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental kita, tetapi juga memperkuat iman kita. Ingatlah bahwa kesehatan mental adalah bagian dari ibadah, dan dengan merawatnya, kita sedang berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang, kuat, dan optimis. Mari kita terus berusaha menjaga kesehatan mental kita, serta mendukung orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ketenangan hati, kekuatan jiwa, dan kesehatan yang sempurna kepada kita semua.